Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pendapatan dan beban dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 3 dengan anggota saya Fajrina Salainiarti dengan NIM 55224071 sebagai moderator dan rekan saya Anissa Nurafifah dengan NIM 555224072 rekan saya. Dan saya Kusnaini Nurmayanti dengan NIM 55522400078. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk di konsep pendapatan. Jadi pendapatan itu intinya dia tuh kayak uang atau manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utamanya. Jadi kayak penjualan barang, jasa, bunga, sewa, royalti. Nah, dalam PSAK 72 itu dia itu kayak harus ada kontrak dulu, terus perusahaan punya janji atau kewajiban ke pelanggan, terus pendapatan baru dianggap ada kalau janjinya itu sudah dipenuhi. Nah, jadi bukan sekedar sudah dijual, tapi sudah memenuhi kewajiban. Nah, selanjutnya itu ada konsep beban. Nah, beban itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Nah, contohnya itu ada biaya produksi, gaji karyawan, terus ada listrik. Nah, intinya itu beban itu kayak pengorbanan. Jadi supaya dapat pendapatan harus mengorbankan sesuatu hal dulu gitu. Selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan menurut PSAK 72 itu pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan sudah dipenuhi atau kontrol pindah ke pelanggan. Nah, pakainya tuh 5 langkah. Yang pertama itu ada identifikasi kontrak, terus identifikasi kewajiban pelaksanaan, terus ketentuan harga transaksi, terus alokasikan harga transaksi, lalu akui pendapatan saat kewajiban dipenuhi. Nah, cara pengakuannya itu ada 2. Yang pertama itu ada point in time atau langsung, atau jual barang. Terus yang kedua itu ada overtime. Dia itu kayak bertahap. Nah, itu tuh buat jasa atau proyek. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran pendapatan. Nah, pengukuran itu penentuan jumlah kas atau setara kas yang diakui dari transaksi. Nah, pendapatan diukur berdasarkan yang pertama itu ada nilai wajar imbalan. Nah, nilai wajar imbalan itu diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon, rabat, dan volume penjualan. Nah, yang kedua itu biaya historis atau historical cost. Nah, harga tunai ekuivalen barang atau jasa pada tanggal perolehan. Selanjutnya itu ada pengakuan beban. Nah, beban diakui saat biaya telah terjadi atau manfaat ekonominya telah digunakan. Nah, dalam PSAK 72 yang dibahas adalah biaya kontraknya. Jadi kayak itu yang pertama itu ada langsung jadi beban. Dia itu kayak jika tidak memberikan manfaat ke depan, jadi kayak langsung diakui sebagai beban. Nah, terus yang kedua itu kalau jadi aset dulu atau kontrak cost aset. Nah, jika terkait langsung dengan kontrak dan memberikan manfaat di masa depan. Terus itu tuh dicatat sebagai aset, lalu diamortisasikan jadi beban. Nah, terus selanjutnya itu ada pengukuran beban. Pengukuran beban adalah cara menentukan jumlah atau nilai beban yang dicatat dalam laporan keuangan. Beban diukur sebesar biaya yang benar-benar dikeluarkan atau manfaat ekonomi yang telah digunakan dalam suatu periode. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran beban. Dalam PSAK 72, pengukuran beban itu berkaitan dengan biaya kontrak. Nah, itu tuh kayak yang tadi udah saya jelasin, itu yang pertama itu ada langsung diakui sebagai beban. Jadi jika biaya tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan, dia itu jadi diukur sebesar biaya yang terjadi dan langsung dicatat sebagai beban. Contohnya itu kayak biaya listrik 500.000. Nah, jadi di jurnalnya itu kita catat beban listrik pada kas sebesar 500.000. Nah, terus kalau dicatat sebagai aset terlebih dahulu, jika dia itu biaya terkait langsung dengan kontrak, terus memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, ini tuh diukur sebesar biaya yang dikeluarkan, lalu diamortisasi menjadi beban secara bertahap. Kayak contohnya itu biaya perolehan kontrak sebesar 3 juta untuk 3 tahun. Nah, langsung aja kita tulis di jurnalnya itu
aset kontrak pada kas sebesar 3 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis transaksi pengakuan dan pengukuran beban untuk pendapatan. Jadi pendapatan itu bermacam-macam. Misalnya dia dari penjualan produk atau barang. Itu diakui pada tanggal penjualan atau saat barang diserahkan kepada pelanggan. Yang kedua, misal dari pemberian jasa. Nah, itu pendapatan diakui saat jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, itu penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain, kayak bunga, royalti, dan sewa. Nah, kalau bunga sendiri itu diakui sesuai berjalannya waktu, sedangkan royalti diakui sesuai dengan substansi perjanjian. Nah, sedangkan sewa diakui selama masa sewa. Yang ketiga itu yang keempat itu ada pelepasan aset selain produk. Jadi pelepasan aset selain produk ini pendapatannya diakui pada tanggal penjualan atau pertukaran. Yang terakhir itu penyelesaian kontrak jangka panjang. Nah, dimana kalau penyelesaian kontrak jangka panjang ini diakui sebelum penyerahan akhir, umumnya menggunakan metode persentase penyelesaian atau cost recovery. Nah, ini ada contoh pendapatan pada saat penjualan. Pada tanggal 10 Mei 2025, Toko Budi menjual barang dagang secara tunai sebesar 2 juta kepada Toko Bintang. Nah, buatkan jurnal untuk Toko Budi. Karena di sini posisinya Toko Budi sebagai yang menjual, jadi jurnalnya itu pas pada pendapatan penjualan sebesar 2 juta. Karena Toko Budi ini menerima kas dari Toko Bintang sebesar 2 juta. Nah, yang berikutnya itu ada penjualan kredit. Jadi pada tanggal 12 Juli 2025, Toko Budi menjual barang secara kredit sebesar 3.500.000. Maka jurnalnya piutang usaha pada pendapatan penjualan sebesar 3.500.000 karena kan masih kredit ya. Jadi otomatis Toko Budi ini punya utang kepada yang beli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pendapatan kontrak konsumsi. Dalam PSEK 72 ini, kontrak konsumsi diakui sepanjang waktu atau overtime jika memenuhi salah satu kriteria. Nah, salah satu kriteria itu ada pelanggan menerima manfaat secara bersamaan saat entitas melakukan kinerja. Lalu ada kinerja menciptakan aset yang dikendalikan pelanggan, misalnya kayak membangun di tanah milik klien. Aset tidak memiliki alternatif penggunaan bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT Bangun Sejahtera memenangkan kontrak untuk membangun gudang senilai 8 juta. Data pada akhir tahun pertama itu ada biaya yang sudah dikeluarkan secara tunai sebesar 2 juta, lalu estimasi total biaya proyeknya ada 5 juta, dan tagihan yang dikirim ke kliennya ada 2.500.000. Nah, pertama tuh kita hitung dulu presentasi penyelesaiannya. Caranya biaya terjadi dibagi estimasi total biaya, yaitu 2 juta. Tadi kan biaya terjadinya ada di 2 juta dan estimasi total biayanya 5 juta. Jadi 2 juta dibagi 5 juta itu ada di 0,4. Kalau kita persenkan itu ada di 40%. Lalu untuk pendapatan yang diakui, kita hitungnya 40% dikali sama nilai kontraknya. Nilai kontraknya 8 juta, sorry. Jadinya 40% dikali 8 juta, hasilnya 3.200.000. Dan terakhir kita itu laba kotornya. Laba kotor itu didapatkan dari pendapatan dikurang biaya yang sudah terjadi, yaitu 3.200.000 dikurang 2 juta sama dengan 1.200.000. Nah, jurnalnya itu untuk mencatat biaya konstruksi, jurnalnya ada konstruksi dalam proses atau KDP pada kas sebesar 2 juta. Dan untuk mencatat penagihan ke pelanggan itu ada piutang usaha pada penagihan atas KDP sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada pengungkapan pendapatan dan beban. Entitas itu wajib mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang yang pertama ada kontrak dengan pelanggan, pemisahan pendapatan berdasarkan kategori. Lalu yang kedua ada saldo kontrak, itu terkait piutang, aset kontrak, dan liabilitas kontrak. Selanjutnya ada kewajiban pelaksanaan, kapan biasanya tuh diselesaikan kewajiban tersebut. Yang terakhir ada pertimbangan signifikan dalam menentukan harga transaksi dan waktu pengakuan. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya itu, pendapatan dan beban berperan penting dalam menentukan laba perusahaan. Pengakuan dan pengukurannya dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi dan waktu terjadinya transaksi. Melalui PSAK 72, pendapatan diakui saat kewajiban kepada pelanggan telah dipenuhi sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan transparan. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih, dan bila ada yang
Bila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman semua bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.